Kalau kita ngomongin Pulau Jawa, apa sih yang kebayang? Pastikan pusat budaya, tanahnya subur, kaya raya. Tapi, ada sisi lain yang luar biasa. Di balik semua keindahan itu, ada paradoks yang bikin pusing. Pulau ini itu salah satu tempat paling sesak di dunia. Nah loh, gimana ceritanya sebuah surga bisa sekaligus jadi semacam bom waktu demografi? Yuk, kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari sini ya. Siap-siap kaget. Selama ini kan kita ngerasa Jawa itu gede banget, dominan banget. Tapi coba deh lihat datanya. Pulau Jawa itu ternyata cuma seiprit, cuma 7% dari seluruh daratan Indonesia. Nggak ada apa-apanya dibandingin Kalimantan atau Sumatera. Kecil banget kan? Nah, kalau tadi luasnya cuma 7%, sekarang coba tebak populasinya. Ini bagian yang benar-benar gila. Di tanah sekecil itu, isinya lebih dari setengah penduduk Indonesia. Ya, 56%. Itu lebih dari 150 juta orang numpuk di sana. Kok bisa? Gimana ceritanya? Jawabannya ternyata ada di bawah kaki kita. Jauh di dalam perut bumi. Oke, jadi kita harus mundur jauh banget ke belakang, jutaan tahun yang lalu. Fondasi kekayaan Jawa ini ternyata bukan hasil karya manusia loh, tapi dibentuk sama kekuatan alam yang super dahsyat. Pulau ini literally lahir dari api. Jadi gini, secara geologi, Jawa itu bagian dari apa yang disebut busur andesit tua. Gampangnya, bayangin aja kayak ada tulang punggung raksasa yang isinya deretan gunung api. Nyambung terus dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, aktivitas vulkanik yang nggak ada hentinya dari tulang punggung inilah yang ternyata jadi berkah paling luar biasa buat Pulau Jawa. Setiap kali gunung-gunung itu meletus, mereka nyebarin abu dan material yang kaya banget mineral ke semua penjuru. Terus, seiring waktu, material ini lapuk dan voila, jadilah tanah vulkanik yang suburnya bukan main. Tanah kayak gini itu ibarat karpet merah buat pertanian, apalagi buat sawah. Dan inilah kunci dari semua peradaban besar yang bakal muncul. Dan bener aja, kekayaan dari pertanian ini bukan cuma urusan perut kenyang. Justru karena panen padinya melimpah ruah, surplus inilah yang jadi pondasi buat lahirnya kerajaan-kerajaan raksasa dan peradaban yang super canggih. Ini keren banget loh. Jauh-jauh sebelum banyak peradaban lain muncul, kitab kuno dari India, Ramayana, itu udah nyebut-nyebut nama Yavadipa. Artinya ya Pulau Jawa, digambarin sebagai pulau emas dan perak, negeri yang kaya dan teratur. Ini bukti kalau pamornya Jawa itu udah mendunia dari ribuan tahun yang lalu. Tanah yang subur ini benar-benar jadi bensin buat lahirnya dinasti-dinasti besar. Makanya kita lihat kerajaannya silih berganti dan semuanya kuat-kuat. Mulai dari Mataram kuno, terus ada Medang, Singasari, sampai puncaknya yang kita semua tahu, Majapahit. Kerennya, mereka ini kayak terus membangun di atas pondasi yang udah ada, makin lama makin kuat, dan akhirnya menetapkan Jawa sebagai pusat kekuasaan dan budaya Nusantara untuk waktu yang lama banget. Nah, karena urusan makanan udah beres, bahkan surplus, raja-raja ini jadi punya kemewahan buat mikirin hal lain. Mereka nggak cuma mikirin cara bertahan hidup, tapi bisa ngerjain proyek-proyek raksasa. Mereka bisa menciptakan seni dan arsitektur yang, ya ampun, luar biasa. Candi Borobudur dan Prambanan itu bukti paling nyata. Monumen abadi yang nunjukin betapa makmur dan canggihnya peradaban yang tumbuh di atas tanah vulkanik ini. Tapi, selalu ada tapinya kan? Ironisnya, faktor yang sama yang bikin Jawa jadi surga dunia, pelan-pelan malah jadi pendorong ke titik kritis. Berkah yang tadinya anugerah, akhirnya justru berubah jadi beban. Coba kita lihat angkanya deh, biar kebayang segila apa perubahannya. Tahun 1815, penduduk Jawa itu cuma 10 juta orang. Fast forward 2 abad kemudian, boom, meledak jadi lebih dari 150 juta. Itu naik 15 kali lipat. Ini salah satu lonjakan populasi paling drastis yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia loh. Terus apa dong biang keladinya? Anehnya, pemicunya justru datang dari era kolonial Belanda. Kenapa? Karena waktu itu jadi lebih stabil, perang-perang saudara berhenti. Belanda juga ngebuka banyak sawah baru, ngenalin tanaman pangan baru kayak singkong sama jagung, plus bangun jalan dan rel kereta. Nah, semua ini tanpa sengaja menghilangkan rem alami populasi, yaitu bencana kelaparan. Dan sekarang, di era modern, kita harus membayar harga dari dominasi Jawa ini. Dan harganya mahal banget. Hal ini melahirkan tantangan-tantangan yang super rumit dan mendesak yang harus dihadapi Indonesia hari ini. Masalahnya bukan cuma soal orangnya yang banyak,
Ini yang paling penting, ekonominya juga numpuk di situ, sama padatnya kayak penduduknya. Coba pikirin, hampir semua perputaran duit, industri besar, kantor pusat, lapangan kerja, semuanya ada di Jawa. Datanya nggak bohong, hampir 60% dari seluruh PDB nasional Indonesia itu datangnya dari Pulau Jawa. Akibatnya apa? Ketimpangan ekonomi yang luar biasa gede sama pulau-pulau lain. Dan Jawa ini jadi kayak magnet raksasa yang nyedot lebih banyak lagi orang buat datang. Akhirnya, ya makin sesek. Nah, kalau manusia dan industri numpuk di satu tempat sekecil itu, pasti ada korbannya. Korbannya adalah sumber daya alam. Tekanannya jadi berat banget, terutama untuk satu hal yang paling kita butuhin buat hidup, air. Proyeksinya jujur aja bikin merinding. Diperkirakan nggak lama lagi, tahun 2045, seluruh Pulau Jawa itu bakal mengalami yang namanya kelangkaan air absolut. Artinya apa? Artinya, air bersih itu benar-benar gak bakal cukup lagi buat kebutuhan semua orang. Coba bayangin, ini buat lebih dari 150 juta manusia loh. Ini bukan lagi wacana, ini krisis nyata di depan mata. Bukan cuma air, tekanan yang sama juga terjadi ke tanahnya. Ingat kan sawah-sawah subur yang dulu jadi pondasi kerajaan? Sekarang sawah-sawah itu pelan-pelan hilang, diganti sama beton dan aspal. Proyeksinya lebih gila lagi. Tahun 2045, 90% penduduk Jawa bakal tinggal di perkotaan. Artinya, lahan hijau yang jadi sumber kehidupan pulau ini makin hari makin habis. Oke, ngelihat semua tekanan yang makin menjadi-jadi ini, akhirnya Indonesia mengambil satu langkah yang super drastis. Sebuah langkah bersejarah buat nyari keseimbangan baru untuk negara ini. Yup, keputusan buat mindahin ibu kota dari Jakarta itu adalah jawaban langsung dari semua masalah yang barusan kita omongin. Tujuannya jelas. Pertama, buat ngurangin beban populasi dan lingkungan di Jawa. Kedua, buat mendorong ekonomi biar lebih merata di luar Jawa. Dan ketiga, ya, buat bangun pusat pemerintahan baru yang lebih strategis. Dan lokasinya dipilih di sini, di Kalimantan Timur, nama ibu kota barunya Nusantara. Sekarang lagi dibangun besar-besaran, dan ini jadi salah satu proyek nasional paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Ini bukan main-main, ini pertaruhan besar buat masa depan kita semua. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, Jawa gak akan lagi jadi pusat politik Indonesia. Jadi ketika beban sebagai ibu kota itu diangkat dari pundaknya, kira-kira babak baru seperti apa ya yang menanti Jawa? Apa masa depan dari surga yang sesak ini? Sebuah pulau yang indah, sekaligus penuh dengan paradoks.